Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Waj'alna ma'ahum. Wahsyurna fi zumratihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, semoga langkah-langkah kita selalu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 196 bagian yang pertama, dengan tema menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kalian terkepung, maka sembelihlah kurban yang mudah didapat. Dan jangan kalian mencukur kepala kalian sebelum kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Jika di antara kalian ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Apabila kalian telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah dan haji di dalam bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram atau orang yang bukan penduduk kota Mekah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau memberikan latar belakang munasabah akan ayat ini. Lamma dzakara ta'ala ahkamas shiyam wa atafa bi dzikril jihad wa syara'a fi bayanil manasik. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum puasa, kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai jihad fi sabilillah, dia kemudian beranjak menjelaskan manasik haji. Fa amara bi itmamil haji wal umrah wa zahirus siyaqi ikmalu af'alihima ba'da syuru'i fihima. Ia memerintahkan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah. Lahiriah konteks ayat ini adalah menyempurnakan amalan-amalan haji dan umrah setelah memulai pelaksanaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menerangkan dalam tafsir beliau Saffatut Tafasir, adduhuma
tamaini bi arkanihima wa syurutihima liwajhillahi ta'ala. Artinya laksanakanlah ibadah haji dan umrah dengan menyempurnakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya hanya karena Allah semata. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, menyempurnakan haji dan umrah adalah hendaknya engkau berihram untuk keduanya di kampung halaman keluargamu. Pendapat ini pun diriwayatkan oleh Umar Ibnul Khattab dan Sa'id bin Abi Waqqas. Pendapat ini juga dilakukan oleh Imran bin Husain. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau Al-Jami' Ahkamil Quran, para imam meriwayatkan bahwa Nabi SAW menetapkan beberapa tempat miqat, yakni tempat awal haji, prosesi ibadah haji, di mana di sana dilakukan niat dan berpakaian ihram. Daerahnya biasanya di luar kota, di luar daerah haram. Yang pertama adalah Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Ia terletak di barat daya Madinah, agak jauh dari Madinah. Jaraknya dari Mekah kurang lebih 400 km sebagai miqat bagi penduduk Madinah. Yang kedua adalah Zuhfah. Adalah sebuah perkampungan yang terletak di timur laut Mekah. Jaraknya dengan Mekah 187 km sebagai miqat bagi penduduk Syam. Kemudian yang ketiga, Qarnul Manazil. Ia adalah sebuah gunung yang terletak di sebelah timur Mekah, sejajar dengan Arafah. Jaraknya dari Mekah kurang lebih 94 km sebagai miqat bagi penduduk Najd. Dan yang berikutnya adalah Yalamlam. Ia adalah sebuah tempat yang terletak di sebelah selatan Mekah. Jaraknya dari Mekah adalah kurang lebih 94 km sebagai tempat miqat bagi penduduk Yaman. Tempat-tempat ini merupakan miqat bagi mereka dan orang-orang yang melewatinya dari penduduk wilayah yang lain yang hendak menunaikan ibadah haji. Adapun penduduk yang lain, mereka berihram dari tempat mereka berangkat, sehingga penduduk Makkah berihram dan berniat melaksanakan ibadah haji atau umrah di Makkah. Dan untuk jamaah haji asal Indonesia, secara umum ada dua. Jamaah yang menuju Madinah biasanya kloter awal, kelompok terbang yang awal, terlebih dahulu mengambil miqat di Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Dan jamaah yang langsung menuju Makkah biasanya kloter akhir, kelompok terbang akhir, terlebih dahulu biasanya mengambil miqat di Yalamlam, biasanya pada saat di atas pesawat. Namun ada beberapa jamaah haji yang mengambil miqat saat setelah landing di Jeddah. Wallahu a'lam. Al-Fakir sendiri saat menunaikan ibadah haji pada tahun 2013 yang lalu, karena merupakan gelombang yang memulai dari Makkah, kami melaksanakan miqat di atas pesawat terbang sesaat setelah diumumkan kita berada tegak lurus atas daerah Yalamlam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara sederhana, penjelasan prosesi ibadah haji adalah yang pertama niat dan ihram. Rangkaian ibadah haji diawali pada biasanya tanggal 8 Zulhijjah setiap tahunnya. Jamaah melakukan ihram dibarengi dengan niat dari tempat asal. Kemudian seluruh jamaah haji berteduh di tenda sambil menunggu wukuf di Arafah dimulai pada tanggal 9 Zulhijjah ketika matahari tergelincir di barat. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah, mulai waktu zuhur sekitar jam 12 siang sampai matahari terbenam sekitar pukul 6 sore. Saat itulah jamaah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wukuf di Arafah adalah merupakan inti daripada ibadah haji. Semua jamaah, baik yang sehat maupun yang sakit, yang ada di ambulan, saat itu dikumpulkan di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Sementara kita yang tidak menunaikan haji disunatkan untuk saum Arafah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada sedikit catatan penting mengenai wukuf dan saum Arafah, sunat Arafah ini terkait dengan penetapan Idul Adha.
Berdasarkan dalil syar'i, yang berhak menetapkan waktu Idul Adha adalah wali Mekah, bukan negeri masing-masing, sehingga tidak ada perbedaan untuk masing-masing kaum muslimin di negeri-negerinya untuk melaksanakan saum sunat Arafah ataupun melakukan ibadah Idul Adha. Penentuan waktu Idul Adha ini bukan berdasarkan wilayatul hukmi atau masing-masing negara. Kita bisa bayangkan kalau masing-masing negara muslim menentukan ketentuan ibadah Idul Adha masing-masing, berapa perbedaan yang akan terjadi. Namun berdasarkan wali Mekah yang di sana ada prosesi terpenting haji, yakni wukuf di Arafah. Kemudian yang ketiga adalah mabit di Muzdalifah. Saat matahari tenggelam, jamaah meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk menginap atau mabit. Mabit ini mereka harus berada di Muzdalifah lebih dari separuh malam, lebih dari jam 12 malam. Perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah dikenal sebagai perjalanan yang cukup melelahkan karena jutaan manusia berbondong-bondong menuju ke sana sambil mengambil kerikil untuk melempar jumrah. Jamaah haji di Indonesia biasanya tetap menggunakan bis, namun jamaah haji di luar Indonesia rata-rata mereka berjalan kaki, Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah melontar jumrah Aqabah. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah berangkat dari Muzdalifah menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melempar jumrah Aqabah sebanyak 7 lemparan. Kemudian jamaah bertahallul atau mencukur rambutnya dan barulah diperbolehkan menggunakan baju biasa. Kemudian yang kelima adalah mabit di Mina. Setelah tahallul awal, jamaah kembali ke Mina untuk menginap minimal 2 hari, yakni pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah. Disunnahkan melontar jumrah lagi untuk 3 sasaran, melontar jumrah wula, kemudian Aqabah dan Wusta. Kemudian yang keenam adalah tawaf ifadah. Setelah selesai mabit dan melontar jumrah di Mina, jamaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah yang kemudian dilanjutkan dengan sa'i. Jamaah yang sudah melaksanakan tahallul dan mabit di Mina berarti rangkaian hajinya rampung bersama dengan pelaksanaan sa'i. Kemudian yang ketujuh adalah tawaf wada. Wada berarti perpisahan. Setelah seluruh ritual haji selesai, jamaah haji melaksanakan tawaf wada sebelum akhirnya meninggalkan Makkah untuk kembali ke negeri masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sekilas makna tentang firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-196 bagian yang pertama, yakni tentang penyempurnaan ibadah haji dan umrah dengan niat lillahi ta'ala. Pada saat ini kebetulan jamaah haji Indonesia sudah mulai diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji 1444 Hijrah. Kita doakan mereka sempurna melaksanakan ibadah haji ini. Hajan mabruran wa umratan makbulan wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabura. Dan untuk kemudian bisa kembali ke tanah air, berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan haji yang mabrur. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.